di Prekbun Weekly Devotional. Menjadi murid setiap hari. Salam kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam minggu ini ada dua orang yang bertanya pada saya, bagaimana caranya supaya saya bisa mengampuni orang yang bersalah pada saya? Ini pertanyaan yang menarik. Secara manusia, betapa sulit bagi kita untuk mengampuni. Semakin kita terluka oleh kesalahan orang lain, semakin sulit kita mengampuni. Menjawab pertanyaan tersebut, saya mencoba merenungkan firman Tuhan dan mencari jawabannya. Untuk itu mari kita membaca Injil Matius pasal 18 ayat 23 sampai 35. Tapi akan saya baca ayat 23 sampai 27 saja. Demikian firman Tuhan. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, "Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan." Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Dari perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini, kita melihat beberapa hal tentang mengampuni orang yang bersalah. Perumpamaan Tuhan Yesus menyatakan bahwa hamba yang pertama itu berhutang 10.000 talenta. Ketika saya coba membuat perhitungan tentang 10.000 ini, maka jumlahnya adalah 3 triliun rupiah. Sungguh besar, 3 triliun rupiah. Dan bagaimana bisa dibayar hutang yang sebegitu besar ini? Maka dapat dikatakan bahwa kemungkinan besar orang ini, hamba pertama ini, tidak dapat membayar hutangnya. Tetapi apa kata firman Tuhan? Tuhan Yesus berkata, raja oleh karena belas kasihan, dia menghapuskan hutang hamba yang pertama itu. Maka kalau menjawab pertanyaan, bagaimana cara supaya saya bisa mengampuni orang yang bersalah pada saya? Yang pertama adalah sadarilah siapa kita sesungguhnya. Kita sesungguhnya adalah seperti hamba yang pertama yang memiliki hutang dosa yang begitu besar, yang begitu melukai hati Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus mengasihi kita. Hati yang digerakkan oleh belas kasihan membuat dia mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita yang begitu besar. Yang kedua, bagaimana cara supaya kita bisa mengampuni orang yang bersalah pada kita? Lihat perbandingannya. Dalam bacaan yang tidak kita baca tapi selanjutnya tadi, kita menemukan bahwa ada hamba yang kedua berhutang pada hamba yang pertama. Hamba yang pertama marah karena hutangnya tidak dibayar. Dan kalau saya hitung, hutangnya hanya 5 juta rupiah. Jauh sekali bukan? 3 triliun dengan 5 juta rupiah. Sangat jauh. Dia sudah dihapuskan hutangnya 3 triliun. Tetapi kepada hamba yang kedua, hamba yang pertama tidak mau menghapuskan hutang yang hanya 5 juta rupiah. Dia tetap memperhitungkannya. Maka jawaban yang kedua adalah, lihat perbandingannya. Dosa kita begitu besar
Tidak mungkin terlunaskan untuk dengan segala usaha kita. Tapi Tuhan oleh karena belas kasihan mengampuni kita. Maka kalau Tuhan sudah mengampuni kita, bagaimana mungkin kita tidak mengampuni orang yang bersalah pada kita? Belajar dari hal itu. Mari kita mengampuni. Yang ketiga, bagaimana cara supaya kita bisa mengampuni orang yang bersalah pada kita? Lihat pada Tuhan Yesus dan mulailah mengampuni. Kalau kita berdasarkan kekuatan kita sendiri, tidak mungkin kita mengampuni. Kecenderungan kita adalah membalas. Tetapi Tuhan Yesus memberi contoh yang luar biasa, memberi teladan yang luar biasa. Dia sangat-sangat terluka karena dosa-dosa kita. Tetapi dia mau mengampuni. Kalau Tuhan Yesus mau mengampuni dosa kita yang begitu besar, maka mari kita meneladani Tuhan Yesus. Mari mulai mengampuni. Mulai mengampuni. Jawaban dari pertanyaan tersebut pada hal yang ketiga adalah lakukan sekarang juga. Jangan menunda-nunda, jangan mempertimbangkan alasan apapun kecuali Tuhan Yesus yang sudah menjadi contoh dan teladan kita. Yang begitu banyak dosa kita kepadanya, tetapi dia mau mengampuni kita. Mari kita mengampuni sekarang juga. Amin.